Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmi Ramadan, NIM 0104212084. Saya dari kelas Manajemen Dakwah E, yang di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan atau di Rumah Sakit. Jumlah rumah sakit yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Belum lagi dengan terbukanya pasar bebas membuat rumah sakit lokal juga harus berkompetensi dengan rumah sakit di negara tetangga. Dengan semakin meningkatnya jumlah rumah sakit, maka akan menjadi suatu tantangan atau mungkin ancaman bagi manajemen untuk mempertahankan karyawan agar tidak keluar dari rumah sakit yang mereka pimpin. Manajemen harus mempersiapkan berbagai strategi guna meminimalisir keinginan karyawannya untuk mencari pekerjaan alternatif di tengah semakin banyaknya rumah sakit yang didirikan. Adapun tahapan dalam manajemen sumber daya manusia yaitu rekrutmen. Proses rekrutmen itu mengidentifikasi jabatan yang kosong dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di dalam rumah sakit tersebut. Yang kedua, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Menentukan di mana kandidat yang tepat harus diberi. Memilih metode rekrutmen yang tepat. Pemanggilan kandidat yang memenuhi persyaratan, menyeleksi, dan kemudian diperbolehkan untuk bekerja. Tujuan dilakukannya rekrutmen ini untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Tujuan pasca pengangkatan atau posting goals adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana manajemen sumber daya manusia di bidang kesehatan yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu tertentu. Upaya perekrutan hendaknya memiliki efek luberan, yakni citra umum organisasi haruslah menanjak dan bahkan pelamar gagal haruslah mempunyai kesan positif terhadap perusahaan. Jadi itu tujuan dari diadakannya rekrutmen. Adapun sumber rekrutmen yaitu ada yang pelamar langsung, lamaran tertulis, lamaran berdasarkan informasi orang lain, atau iklan, instansi pemerintah, perusahaan pencari tenaga kerja profesional, lembaga pendidikan, organisasi profesi, serikat pekerja, balai latihan kerja milik pemerintah. Adapun metode yang dilakukan pada saat rekrutmen yaitu metode tertutup. Metode tertutup adalah ketika penarikan hanya diinformasikan kepada karyawan atau orang-orang tertentu saja. Ada juga metode terbuka. Metode terbuka adalah ketika penarikan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa atau cetak. Setelah rekrutmen, tahapan selanjutnya itu seleksi. Tes-tes yang dilakukan sesuai dengan hasil analisis jabatan pekerjaan. Untuk rumah sakit yang masih kecil, proses rekrutmen dan seleksinya lebih sederhana. Sedangkan untuk rumah sakit yang besar itu proses seleksinya itu lebih rumit. Dalam pelaksanaan seleksi terdapat beberapa syarat objektif yang harus dipenuhi. Itu seleksi harus dihubungkan dengan job analisis. Jika sasaran akhir seleksi adalah untuk memperoleh pegawai yang paling memenuhi syarat, maka syarat tersebut seyogyanya secara jelas teruraikan dalam uraian jabatan. Selanjutnya itu reliabilitas. Umumnya proses seleksi dilakukan serangkaian kegiatan tes atau ujian. Terus ada validitas. Di samping reliabilitas, alat tes juga harus valid atau absah. Hal ini berarti bahwa setiap alat tes hendaknya dirancang sesuai dengan suatu tujuan tertentu. Sasaran pelatihan dan pengembangan SDM adalah sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas kerja. Pelatih dapat meningkatkan performance kerja pada posisi jabatan yang sekarang. Kalau level of performance-nya meningkat, maka berakibat peningkatan dari produktivitas dan peningkatan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua itu meningkatkan mutu kerja. Ini berarti peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Tenaga kerja yang berpengetahuan jelas akan lebih baik dan akan lebih sedikit berbuat kesalahan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM. Pelatih yang baik bisa mempersiapkan tenaga kerja untuk keperluan di masa yang akan datang. Apabila ada lowongan-lowongan, maka secara mudah akan diisi oleh tenaga-tenaga dari dalam perusahaan itu sendiri.
Terus yang keempat, meningkatkan modal kerja. Apabila perusahaan penyelenggaraan program pelatihan yang tepat, maka iklim dalam suasana organisasi pada umumnya akan menjadi lebih baik. Dengan demikian, dengan iklim kerja yang sehat, maka moral kerja juga akan meningkat. Yang kelima, menjaga kesehatan dan keselamatan. Suatu pelatihan yang tepat dapat membantu menghindari timbulnya kecelakaan akibat kerja. Yang selanjutnya itu ada reward and punishment. Yang pertama, reward. Reward adalah ganjaran atau hadiah, penghargaan atau imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat dan lebih baik lagi usahanya untuk memperbaiki kinerja yang telah dia capai. Reward itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu penghargaan ekstrinsik. Ada finansial atau gaji dan upah, tunjangan, bonus, atau insentif. Terus ada juga yang non-finansial, itu penghargaan interpersonal atau promosi. Adapun punishment-nya itu, punishment didefinisikan sebagai tindakan menyajikan konsekuensi menyenangkan atau tidak diinginkan sebagai hasil dari dilakukannya perilaku tertentu. Adapun jenis punishment yaitu hukuman ringan. Hukuman ringan itu seperti teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tidak tertulis. Ada juga hukuman sedang. Hukuman sedang itu terdiri dari penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji yang besarnya disesuaikan dengan peraturan rumah sakit tersebut, dan terus penundaan kenaikan pangkat atau promosi. Hukuman berat itu contohnya itu kayak penurunan pangkat atau demosi, terus pembebasan dari jabatan, pemberhentian kerja atas permintaan karyawan yang bersangkutan, terus pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan di rumah sakit tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.